Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad wa dzikrihi habibih wa tanazzu rahmat wal barakat wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man mansub amma ba'd. Wa qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalaka rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul manal azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita masih pada datang hadir di tempat halaqah di mana diajarkan satu ilmu yang diwajibkan laki-laki dan perempuan muslim dan muslimah. Dan mudah-mudahan kedatangan kita Allah Ta'ala mencurahkan rahmat taufik hidayahnya, barakahnya, maghfirahnya kepada kita sekalian. Salawat, salam sejahtera yang senantiasa yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan ahlinya dan sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita sampai kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dan dikumpulkan bersama-sama di yaumil qiyamah. Dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, dan dosa-dosa pada orang tua kita pun diampunkan oleh Allah, dan keluarga, kerabat kita yang sakit, mungkin yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan senantiasa hidayahnya kepada mereka dan dijadikan mereka golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, di sini malam ini kita berbicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran-kebenarannya. Jadi jelas satu makalah yang mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi yang membawa rahmatan lil alamin.
Jadi rahmatil alamin. Jadi arti rahmat adalah pertolongan dari Allah itu ke alam semesta. Dan itu diawali dari satu contoh suri tauladan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang persaksian atau penyaksian hal ihwal Nabi kita Muhammad SAW dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh berita-berita yang melengkapi baik dalam segi akhlak beliau, perbuatan, hal ihwal, adat kebiasaan, tabiat, sampai kepada kebijaksanaan bagi segala macam manusia, dan tentu mendapatkan petunjuknya kepada penentuan mereka, yaitu pasal-pasal atau undang-undang yang dibawa oleh Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala menjadikan bentuk bermacam-macam bagi pemimpin akan semua manusia, dan wajib bagi manusia yang mengaku beriman mematuhinya. Maka diceritakan dari hal keajaiban, jawaban-jawaban pada persoalan-persoalan baik dalam kesulitan, masalah, dan penyempitan, kebaikan, kebagusan. Semua itu adalah kepentingan manusia. Bahkan Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas, mulai penguraian hukum syariat, yaitu dohiriyah. Maka dengan segala menutupi kelemahan-kelemahan, andai kata tidak ada Nabi, maka lemahlah hukum-hukum itu, yaitu disebut fuqaha, ahli fikih. Sedangkan orang menjadi cerdas, berpikiran cerdas, itu disebut dalam bahasa Arab, cerdas itu al-uqala. Jadi al-uqala, al-uqala itu artinya orang yang cerdas, berpikiran cerdas. Jadi tidak perlu disangsikan lagi bagaimana keutamaan dan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau betul-betul orang mengikuti jejak Nabi SAW dengan segala sepak terjangnya, dengan segala upaya yang dilaksanakan, maksimal apa yang dikehendaki Allah, agar kita selalu mengikuti semua perilaku Nabi kita Muhammad SAW dalam aspek kehidupan, mulai dagang, mulai rumah tangga, mulai bergaul, sampai kehidupan. Jangan terlepas dari akidah yang mana dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keberuntungan manusia menjadi orang yang kuat. Karena sifat-sifat Nabi tidak ada tergambarkan sebagai seorang yang pendusta atau pernah menipu. Sifat-sifatnya tidak dibantah lagi, merupakan saksi yang tidak dapat dibantah. Disebut dalam bahasa Arab syawahid qati'ah. Jadi syawahid qati'ah itu maksudnya dengan kebenarannya. Sehingga pada suatu saat orang Arab yang asli yang melihat kedudukan Nabi SAW berkata, demi Allah, ini bukan tipe-tipe orang yang punya wajah pembohong. Jadi orang kalau melihat Nabi terpancarkan tidak ada satu keraguan. Jadi setiap orang melihat Nabi itu menampakkan sesuatu kebenaran yang tidak diragukan. Bahkan orang Arab asli itu mengaku dengan segala bentuk sepak terjang dan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW.
karena mengetahui sifat-sifatnya. Baik dipandang dari segi akhlaknya sampai keutamaan akhlaknya, dan ketinggian dan kedudukan dan derajatnya yang tinggi pada sisi Allah, karena didatangkan oleh Allah kepadanya atau pemberian semua dari Allah yang tidak ada cacatnya. Jadi Nabi SAW disebut Sayyidil Bashar lakal Bashar, artinya manusia bukan manusia. Walaupun dilahirkan keadaan Nabi ini ummi, artinya buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, yang tidak pernah kenal dan yang tidak pernah bergaul dengan ilmu pengetahuan. Dan Nabi juga tidak pernah membaca kitab dan tidak pernah sekali-kali untuk hijrah atau musyafir mencari ilmu atau menuntut ilmu. Dan beliau senantiasa di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di bukit-bukit yang menonjol. Dan beliau dilahirkan sebagai seorang anak yatim yang lemah, yang tidak berdaya. Maka dari manakah ia memperoleh kebagusan akhlak dan adab kesopanan dan mengetahui kemuslihatan hukum fikih? Umpama satu gambaran, tidak lain-lainnya dari cabang bermacam-macam ilmu disebut furu'iyah. Lebih-lebih lagi mengenal tentang ilmu ma'rifat akan Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan lain-lain daripada kekhususan yang hanya diberikan kenabian. Jikalau tidaklah Nabi itu bukan karena wahyu ilahi, tentu kita akan bertanya, dari manakah kekuatan manusia dapat memiliki keutamaan dan berdiri sendiri dengan yang demikian? Jika tidak adalah bagi Nabi Muhammad SAW dari urusan-urusan ilmu dhahiriyah, sesungguhnya sudah mencukupi dan telah terang dari tanda-tanda mujizat-mujizatnya, tidak diragukan lagi. Jadi mujizat yang paling utama Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang tidak bisa disamai, ditiru, atau disalin, ditambah, semuanya sempurna. Maka mujizat salah satu yang luar biasa, yaitu yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, adalah memecahkan bulan. Jadi kalau bulan itu bulan utuh disigar sama Nabi SAW, jadi menjadi dua bagian, kemudian sampai jatuh di tangannya, keluar lewat tangan kirinya. Itulah mujizat-mujizat salah satu dari tangan-tangannya. Dan pada satu peristiwa di mana pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya dalam musim kering yang panjang, kemarau yang panjang, kebingungan mereka, nggak ada air, bahkan yang paling utama untuk berwudu. Jadi orang dahulu itu kalau air itu bukan sebagai untuk mandi,
tapi yang diutamakan untuk bersuci. Kalau mereka tidak bersuci, dia begitu orang dulu gelisah. Kalau orang sekarang tidak, walaupun nggak wudhu, asal mandi nggak gelisah. Jadi badannya bersih walaupun nggak wudhu. Tapi kalau orang dulu, walaupun badannya kotor, tetapi dia berwudhu. Jadi mengutamakan kesucian daripada kebersihan. Kalau bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Jadi tinggal yang milih. Tapi orang sekarang ini banyak menghiasi, memperbaiki dirinya itu bersih, tetapi tidak mengetahui kesuciannya. Maka pada saat itu semua ternak, tumbuhan binatang pada mati karena musim kemarau yang panjang. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhan, kepada Rabbul Alamin agar diturunkan mujizat itu, karena engkau yang paling dekat dengan Allah, yang bersama Allah. Maka Rasul SAW memerintahkan semua sahabat, ya, kaum Muhajirin wal Ansar, untuk membawa timba masing-masing. Jadi kalau dulu bejananya itu bukan bejana yang berupa timba, bukan, tapi dari kulit. Jadi kulit dijahit begini, itu isinya air. Jadi kulit kambing ditekuk begini, nah, terus dikasih pengunci. Jadi isinya bukan seperti sekarang enak, ada ember, ada gayung yang bisa nampung. Dulu pakai kulit, ya tentu isinya nggak banyak. Ya, kalau satu kantong itu isinya berapa liter? Yang banyak ya 1 liter. Akhirnya semua sahabat antri, seperti antrinya orang-orang yang sekarang kehabisan minyak gas, berebut. Tapi di mana antrinya, dipersilakan satu persatu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan, berdoa kepada Allah agar memberikan satu kemurahannya kepada sahabat-sahabat. Maka setiap kantong yang kulit ini disodorkan kepada Rasul SAW, orang bertanya, perigi tidak ada, sumur tidak ada, pakai apa Nabi SAW? Jadi orang bertanya-tanya, yang tidak percaya meninggalkan karena antrian panjang. Yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya sabar. Maka orang beriman kepada Allah harus sabar karena menunggu gilirannya. Begitu sampai di depannya, pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sampai mujizat itu, apa mujizatnya? Maka setiap kantong itu dari tangan jari beliau keluar air. Jadi tangan